Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Amanat. Ya, dalam hari ini saya mengajar mata pelajaran TIK. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan serta panjang umur. Semoga kalian juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran masih yang online ya. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang pengertian internet dan intranet ya. Ini pertemuan pertama online ya. Standar kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah memahami dasar-dasar penggunaan internet atau intranet. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengertian internet dan intranet. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu saya harapkan kalian bisa memahami pengertian internet atau intranet. Kalian bisa memahami dampak positif internet atau intranet. Kemudian nanti bisa menjelaskan pengertian internet dan intranet, kemudian bisa menjelaskan dampak positif negatif internet dan intranet, dan yang terakhir saya harapkan kalian bisa menyebutkan pengertian internet atau intranet, kemudian menyebutkan dampak positif dan negatif internet atau intranet. Langsung saja ke materi, yaitu tentang pengertian internet dan intranet. Baik, pengertian internet adalah kependekan dari interconnected networking. Ya, adalah jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain di seluruh dunia. Kemudian pengertian intranet. Intranet adalah kependekan dari intraconnected networking. Adalah jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain di dalam satu perusahaan, di dalam satu yayasan, di dalam satu organisasi, bisa di dalam satu lembaga maupun pemerintahan yang prinsip kerjanya sama dengan internet. Adapun sejarah internet, pada tahun 1969 melalui proyek ARPA atau Advanced Research Project Agency, ini adalah salah satu Departemen Pertahanan Amerika, mengadakan riset bagaimana sehingga sejumlah komputer dapat saling terhubung dan membentuk jaringan. Kemudian program riset ini bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networking. Jaringan internet pertama kali menghubungkan 4 tempat, yaitu ada 4 universitas. Yang pertama Universitas UCLA, University of California Los Angeles. Yang kedua UCSB, University of California Santa Barbara. Yang ketiga University of Utah, dan yang keempat SRI, Stanford Research Institute. Nah, itulah jaringan internet pertama kali yang menghubungkan 4 tempat, yaitu 4 universitas yang ada di Amerika. Perkembangan internet selanjutnya yaitu pada tahun 1972 seorang tokoh namanya Roy Tomlinson menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun sebelumnya untuk ARPANET. Nah, jadi pencipta email adalah bernama Roy Tomlinson. Ya, pada tahun 1972 langsung disempurnakan. Tahun 1973 jaringan ARPANET mulai dikembangkan di luar Amerika. Ya, dikembangkan ke University College yang ada di London, Inggris.
Kemudian pada tahun 1979 Tom Truscott, Steve Belovin, dan Jim Ellis membuat newsgroup yang pertama yang bernama ASNet. Nah, kemudian dilanjutkan pada tahun 1981 Friend Telkom berhasil membuat telepon televisi pertama itu ya. Kemudian tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System. Tahun 1988 Jarkko Oikarinen dari Finland membuat dan memperkenalkan program IRC, Internet Relay Chat, yang sekarang terkenal dengan Messenger ya. Messenger ya, kemudian perkembangannya sekarang menjadi chatting gitu ya, bahkan mungkin sekarang sampai ke chatting sampai ke fasilitas WhatsApp. Kemudian tahun 1990 Timothy Berners-Lee, seorang ahli komputer Inggris, menciptakan program editor dan browser yang disebut WWW ya, World Wide Web. Nah, itu adalah Timothy Berners-Lee yang menciptakan pada tahun 90. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1992 komputer yang saling berhubungan membentuk jaringan yang melampaui 1 juta komputer lebih. Di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Nah, surfing the internet itu adalah kita berselancar dunia internet ya, atau surfing atau browsing. Nah, kemudian tahun 1993 NSFNet membentuk Internix untuk menjalankan internet service seperti melayani pendaftaran domain. Nah, jadi para pengguna internet sudah bisa mendaftar alamat-alamat situs internet pada tahun 1993. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1994 pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet ya. Pertama kali yaitu Pizza Hut Online merupakan contoh pertama dari aplikasi tersebut. Nah, di tahun yang sama Yahoo didirikan yang juga merupakan kelahiran Nescafe Navigator versi 1.0. Nah, itulah rangkaian sejarahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang dampak positif dan negatif penggunaan internet. Jadi dalam penggunaan internet ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatif internetnya. Yang pertama, dampak positif. Nah, dampak positifnya dalam penggunaan internet yaitu internet bisa digunakan sebagai media atau sarana untuk mendapatkan informasi secara cepat dan murah. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin mencari informasi, kita tinggal nanya sama Mbah Google saja, kita tulis apa yang kita inginkan, sudah ketemu ya, kita lihat, kemudian kita download, bahkan bisa kita cetak seperti itu. Media untuk melakukan promosi dan penawaran produk bagi perusahaan-perusahaan itu ya. Salah satunya untuk para pembisnis bisa memanfaatkan fasilitas internet ini untuk menjual produknya. Kemudian media komunikasi interaktif antara pengguna internet ya, saling berkomunikasi sekarang sudah dengan menggunakan dunia maya, yaitu dengan chatting, WhatsApp ya, kemudian main Facebook ya, sudah saling berhubungan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan internet. Kemudian media untuk membantu proses belajar mengajar dalam jarak jauh, yaitu berarti media internet digunakan untuk edukasi atau pendidikan jarak jauh ya, seperti telekonferensi sekarang yang sedang semarak itu dengan menggunakan aplikasi Zoom dan lain-lain itu ya. Kemudian sarana untuk penelitian dan pengembangan pertukaran data antar pengguna. Nah, ini biasanya dimanfaatkan untuk kampus ya, untuk mengadakan penelitian ilmiah tentang mata kuliah yang diambil oleh para mahasiswa tersebut. Nah, itulah dampak positif dari penggunaan
internet. Kemudian yang masuk ke dalam dampak negatif internet adalah sebagai berikut ya. Mudah terjadi penyebaran virus ya. Banyak sekali virus yang beredar dengan melalui jaringan internet, sehingga membuat komputer kita atau laptop kita kadang-kadang terkena virus karena pertukaran data, pertukaran informasi dari dunia maupun dari lokal ataupun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan virus-virus komputer atau virus-virus internet, sehingga mengganggu aliran data atau aliran telekomunikasi kita. Nah, kemudian penyebaran gambar-gambar tidak senonoh atau pornografi ini di internet ini sangat semarak sekali, tidak bisa dibendung ya, bahkan gampang banget diakses. Nah, ini tinggal kitalah sebagai pengguna internetnya untuk menghindari hal-hal yang tidak senonoh itu ya. Nah, makanya bagi kalian manfaatlah internet secara positif, jangan melihat hal-hal yang negatif ya, seperti pornografi tersebut. Nah, kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu penipuan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit orang lain dibobol ya, dicuri. Nah, ini nama istilahnya adalah carding ya. Ini banyak sekali penipuan yang melalui jaringan internet. Kemudian banyak terjadi penyusupan dan pencurian informasi penting, yaitu para hacker yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Tapi tidak semuanya hacker yang negatif ya, juga yang positif, tapi kebanyakan yang terjadi dan banyak kasus itu banyak hacker yang benar-benar mencuri informasi penting, bahkan merusak website orang itu ya. Itulah salah beberapa dampak negatif di dalam penggunaan internet. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini ya, tentang internet dan intranet, kemudian ditambah lagi dengan sejarah perkembangan internet. Nah, kemudian ditambah lagi dengan dampak positif dan negatif. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan latihan soal hasil pembelajaran pada hari ini. Kemudian kerjakan soal-soal pada link soal yang sudah saya berikan di link yang lain. Apabila masih ragu atau kesulitan menjawab soal, silakan kalian lihat kembali video ini sampai benar-benar kalian mengerti. Oke, baik, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kali ini. Sampai di sini dulu. Semoga materi pembelajaran yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Dan jangan lupa silakan like, subscribe channel ini, dan komen jika ada yang mau ditanyakan. Silakan tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.